Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE Tridharma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 192431. Perkenalkan, nama saya Citra Mareta dengan NPM 195404. Perkenalkan, nama saya Puji Hadi Pratiwi dengan NPM 192422. Perkenalkan, nama saya Ardel Jaya Putri dengan NPM 192423. Perkenalkan, nama saya Alfianus Indra dengan NPM 192423. Nah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap perusahaan besar. Di sini kami mengambil contoh itu PT Kitri Bumi Perkasa. Hai, silakan masuk. Kayak gitu coba. Bapak tahu ya. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring. Nah, ini salah satu metode yang kita pakai juga di perusahaan sebelum masuk ke ruang kerja, baik tamu maupun pegawai itu harus melalui apa ini namanya Pak Roni? Pengecekan suhu. Pengecekan suhu ya. Pengecekan suhu ini. So duluan aja. Kemudian ini sebelum setelah menekan tombol lift itu biasanya kita pakai dulu kan sanitizer. Nah, pas naik lift ini dibatasi hanya sampai dengan 5 tax ya. Dan batas bisa masuk gabung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mahasiswa dari STIE Tridharma dengan saya Citra Mareta dan teman saya Alfianus Indraha. Kami di sini akan menganalisis sebuah perusahaan terhadap pengaruh COVID-19 ini. Nah, di sini saya bersama Bapak Ica. Bapak silakan perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Rizka Nova. Biasa dipanggil Ica. Saya menjabat sebagai Asmen SDM bidang kepegawaian di PT Kitri Perkasa. Sekarang sudah aktif di sini selama 10 tahun. Oke, Bapak, kami di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengaruh COVID-19 di perusahaan ini. Yang dipertanyakan oleh teman saya kepada teman saya, persilakan. Sebelumnya saya boleh tahu PT IBP ini bergerak di bidang apa? Kalau PT Kitri Perkasa itu atau IBP ini bergerak di bidang outsourcing, itu di pengadaan utamanya untuk pengadaan tenaga kerja. Sekarang kita bergerak itu adalah full di outsourcing untuk tenaga security, kemudian tenaga cleaning service, driver, dan perbankan. Dengan adanya pandemi saat ini, bagaimana sih perusahaan menanggapi kondisi saat ini? Kalau menanggapi sih mungkin secara penanganan ya, secara penanganan itu biasanya yang kita lakukan umumnya nih udah jalan sekitar mungkin 6 atau 7 bulan ini kita masih melaksanakan work from home. Jadi sehingga itu untuk menjaga efektivitas kinerja teman-teman supaya nggak terganggu juga. Dan skemanya kita bagi menjadi 3 buah. Jadi Senin, Rabu, Jumat, kemudian Selasa dan Kamis. Jadi ada beberapa teman-teman yang bukan kita liburkan tapi kita fasilitasi untuk kerja di rumah. Itu kita fasilitasi dengan laptop dan tablet. Jadi no reason untuk no work. Jadi tetap bekerja di rumah gitu. Ya, tadi dengan adanya WFA gitu ya, bisa dibilang tuh WFA. Apa sih berpengaruh juga nggak sih buat perusahaan gitu? Misalkan lebih kurang efektif apa gimana gitu? Sejauh ini sih yang karena saya di kepegawaian, kemudian juga setiap bulan itu pasti ada annual reportnya, itu sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Masih nggak ada masalah. Kemudian juga secara pelaporan bulanan, laporan mingguan itu juga masih kita monitor. Dan karena kita menggunakan database Oracle sama Access, itu pelaporannya juga nanti bisa dilihat, nanti
kita kasih juga nanti ke teman-teman. Itu bisa dicek pekerjaan teman-teman itu sudah sampai di mana. Karena setiap masing-masing divisi di sini itu sudah terstruktur. Jadi masing-masing user atau masing-masing divisi itu udah punya bagian pekerjaan masing-masing. Jadi kita nggak repot lagi nih, misalkan kalau untuk pelaporan bidang SDM itu pasti ke saya. Kalau untuk pelaporan marketing itu pasti ada bagiannya lagi yang lain. Jadi sejauh ini sih nggak mempengaruhi efektivitas kinerja ya. Semua masih berjalan sesuai rencana sih, sesuai plan lah. Kami juga kan lihat di sini ada beberapa karyawan juga datang ke kantor gitu ya. Selain tadi WFH di rumah, terus untuk metode yang tetap menerapkan protokol kesehatan yang untuk yang bagian datang karyawan ke kantor, itu metode apa sih, menggunakan metode apa? Kalau metodenya kita masih menggunakan metode standar yang dikasih sama WHO ya. Itu sebelum masuk, kalau misalkan teman-teman lihat tadi di luar, karena memang kita masih bergabung sama lingkungan atau gedung PT Inti, itu di depan ada bilik sterilisasi. Itu biasanya dipakai untuk tamu-tamu atau misalkan pengendara-pengendara yang memang bukan karyawan gitu. Terus kemudian kalau untuk yang standar di pintu masuk gedung, itu yang dipakai yang standar juga, yang umum lah yang dipakai ini, yang menggunakan alat ukur suhu. Kemudian sebelum masuk ke lift itu bisa dilihat tadi ada hand sanitizer. Jadi teman-teman dikasih picture, jadi biar bisa lihat ya. Kemudian begitu masuk ruangan pun ada juga tadi untuk hand sanitizer, sama di kita semuanya wajib menggunakan masker. Gitu. Mungkin seperti itu sih. Adanya pandemi saat ini, apakah omset perusahaan menurun gitu Pak? Kalau secara omset itu, kalau menurut pendapat saya sama memang dari histori pembukuan itu di kita memang pasti ada penurunan. Jadi kalau dilihat itu mungkin nggak cuma di perusahaan saya atau di perusahaan kami gitu ya, tapi mungkin di beberapa perusahaan juga ada. Ya walaupun memang bicara masalah terdampak atau enggak itu kan relatif ya. Cuman kalau untuk impact sama penurunan itu pasti ada, walaupun memang tidak banyak. Kalau boleh saya tahu penurunannya itu berapa persen ya Pak? Dari sebelumnya gitu. Misalkan kalau dari hitungan 0 ke 100 itu mungkin sekitar 20 sampai 25%. Oh begitu ya Pak. Karena otomatis, kenapa? Karena kita bicara masalah kesiapan si tenaga kerja nih. Karena di samping sekarang contoh misalkan kita menyiapkan tenaga kerja A misalkan untuk driver, itu awalnya kita butuh 40 orang di kontrak yang ada. Nah karena pandemi ini berdampak ke pengurangan, nah itu biasanya yang jadi indikator pengurang dari dari penjualan atau dari salesnya lah. Pasti ada, pasti jelas ada, otomatis pasti jelas ada. Dan itu juga itu terjadi itu nggak cuma di perusahaan kita ya yang terdampak, itu pasti semua aspek usaha itu pasti terdampak. Dengan turunnya omset dari perusahaan ini, apakah gaji karyawan dipotong atau tidak? Kalau gaji enggak sih. Berarti menetap ya Pak? Tetap kalau gaji. Meskipun omsetnya turun, tapi gaji karyawan tetap. Karena Cuma memang, mengurangi aja ya. karena begini, kalau misalkan karena kita base-nya tenaga outsourcing, untuk pengurangan pegawai itu biasanya itu hanya untuk tenaga-tenaga yang kontrak. Oh. Berarti di sini pengeluaran karyawan itu yang karyawan yang kontrakan ya. Berarti kalau karyawan yang kontrak, berarti otomatis dikeluarin atau di apa sih gitu? Misalkan gini, kalau sekarang untuk yang di rumah untuk skema dirumahkan atau yang habis kontrak itu kita jalani juga. Karena kan memang kalau bicara masalah, kita kan bicara masalah cash flow ya, cash in dan cash out. Jadi otomatis kita menyesuaikan juga nih, karena memang misalkan dari awalnya misalkan ada 10 orang, dari 8 orang yang tetap, 2 orang yang kontrak, kita maksimalkan yang tetap dulu. Oh begitu ya Pak. Kerja. Nah, apakah perusahaan di BP ini bekerja sama dengan perusahaan lain? Nah, pasti kan ada terhambat ya. Apa sih yang membuat terhambatnya antara kerjasama antara perusahaan PT IBP dengan perusahaan lain itu? Kalau secara hambatan sih mungkin secara komunikasi saja ya.
Maksudnya ada batasan komunikasi ketika memang misalkan kita ada sedikit trouble atau kendala, itu kita masih bisa kunjungan, masih bisa sosialisasi, masih bisa berhadapan-hadapan seperti ini. Cuma memang karena adanya beberapa protokol di perusahaan yang berbeda-beda, metodenya juga berbeda, itu ada beberapa perusahaan atau banyak perusahaan yang bekerja sama atau jadi mitra kita, itu membatasi adanya pertemuan seperti ini nih. Jadi selama ini mungkin kita lakukan itu dengan metode Zoom. Jangankan yang di luar, di kita pun di BP sendiri di internal itu secara rapat itu kita menggunakan Zoom per meja. Jadi kita ada forkom, ada forum-forum lain itu kita laksanakannya melalui format aplikasi Zoom yang kita pakai. Oh, berarti tadi hambatan perusahaan IBP dengan perusahaan yang lain itu salah satunya miskomunikasi ya Pak? Kalau miskomunikasi kejauhan lah ya. Kejauhan. Maksudnya Terus intensitas komunikasinya aja kali ya. Kalau miskom maka berarti nggak ada pesan yang nggak sampai. Kalau mungkin intensitasnya lah, intensitas komunikasi aja. Sampai ada putus hubungan nggak atau putus kerjasama antara perusahaan? Kalau putus kontrak sih enggak ya. Oh, enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi mungkin kalau untuk hanya penyesuaian kontrak saja mungkin dari contoh gini, penyesuaian itu adalah dari jumlah misalkan 10 orang atau misalkan 20 orang lah misalkan. Awal kontrak tuh 20 orang tenaga kerjanya, kemudian karena user juga terdampak juga, otomatis dia mesti melakukan pengurangan nih. Dan itu otomatis pasti berdampak juga ke kita gitu. Karena ketika misalkan usernya misalkan hanya butuh 15, yang 5 orang ini siapa yang gaji gitu. Otomatis kita lakukan juga pemberhentian gitu. Kalau kami boleh tahu Bapak, perusahaan IBP ini bekerja sama dengan perusahaan apa saja? Coba disebutkan salah satu PT yang bekerja sama di PT IBP ini. Kita juga bekerja sama di induk perusahaan kita di PT Inti, bekerja sama. Kemudian perbankan kita sekarang sedang bekerja sama dengan PT BNI Partner atau Bank BNI ya, mungkin teman-teman juga tahu. Kemudian Bank Buri Saudara, BPRKS, Prodia, PT Pindad, dan ada beberapa mitra-mitra lain lah yang bisa nanti bisa dicek lah di website, nanti ada di deskripsi bisa dicek. Ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya itu adalah apa sih kebijakan yang diambil oleh perusahaan agar tetap memaksimalkan kinerja karyawan? Kalau untuk kebijakan itu tadi yang di awal, kita balik yang awal, memaksimalkan WFH tadi. Walaupun memang mungkin bagi beberapa orang menganggapnya bahwa oh ini nggak akan efektif nih, tapi metode yang kita pakai udah kita jalankan itu efektif. Dan sejauh ini juga secara report itu nggak ada gangguan, secara interaksi juga kita nggak ada gangguan sih, walaupun memang hanya berbatas di aplikasi gitu ya, atau hanya berbatas di ruangan yang berbeda lah gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Ica atas waktunya yang telah disempatkan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi begitulah ya sesi wawancara bersama Bapak Ica. Kesimpulan pada wawancara hari ini itu PT IBP tidak begitu terdampak dengan adanya pandemi COVID ini, karena mengingat PT IBP itu adalah perusahaan outsourcing, bukan perusahaan penjualan. Dan tetapi perusahaan ini itu terdampaknya pada bidang yang bekerja sama dengannya gitu. Misalkan PT IBP itu bekerja sama dengan perusahaan lain yang misalkan usernya memerlukan sebelum COVID ini ya, misalkan 20 orang. Nah, sekarang dipotong menjadi 15 orang. Nah, secara yang 5 orang tersebut mau tidak mau harus dirumahkan terlebih dahulu sebelum pemanggilan yang lebih lanjut. Ya, begitulah, sekian dari saya Muhammad Zulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.